Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Al-Ihya Official dalam serial bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, puasa kita, dan kita selalu di dalam pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang dapat dirasakan tanpa dengan adanya perjuangan, tanpa dengan adanya pengorbanan, tanpa ada usaha dan kesungguhan di dalam mendapatkannya. Bahkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapakah orang yang paling berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Mereka lah para nabi yang mempunyai ujian yang sangat berat, yang lebih berat dari apa yang dihadapi oleh kebanyakan manusia lainnya. Dan siapapun yang mengikuti jejaknya para nabi, maka mereka akan menghadapi hal yang sama seperti yang dihadapi oleh mereka. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan uji dia. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam rintangan yang harus dihadapinya. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam berbagai macam bentuk ujian itu, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhata falahus sukhut. Dan siapa yang murka, tidak senang, atau dia tidak menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia adalah sukhut, yaitu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pendengar Al-Ihya Official yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama melihat ke dalam kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisahnya para nabi. Manusia yang mulia dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan dunianya. Seperti di antaranya Nabi Allah Yunus alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat di mana Nabi Allah Yunus dibuang ke lautan dan seketika dimakan oleh ikan paus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Yang artinya fanada fi dhulumat,
Di saat Nabi Allah Yunus berada di dalam kegelapan, kegelapan yang dimaksud kegelapan di dalam perutnya ikan paus, kegelapan di dalam dasar laut, dan kegelapan di waktu malam yang hening. Saat itu Nabi Allah Yunus berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Ia membaca kalimat ini, maka apa natijahnya yang Allah berikan kepadanya? Fastajabna lahu. Allah ijabah doanya. Allah berikan pertolongan kepadanya. Wa najjainahu fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah selamatkan Nabi Yunus karena diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itulah orang-orang yang beriman jika mereka kembali kepada Allah di saat kesulitan yang dihadapinya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di lain kesempatan bersama Al-Ihya Official. Mudah-mudahan kita dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.